Tuhan sertamu. Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku Tuhan yang terkasih, sejenak saya mengajak Anda semua untuk mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, sekaligus memaknai peristiwa Rabu Abu ini sebagai tanda pembaharuan diri bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya menemukan satu kisah menarik yang mungkin dapat membantu kita untuk melakukan tindakan pembaharuan diri tersebut. Di satu kelas agama, seorang siswa tiba-tiba membuat sebuah keributan di dalam kelas itu. Keributan itu dikarenakan siswa itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada guru agamanya. Dan pertanyaan itu dinilai sebuah pertanyaan yang konyol. Bagaimana tidak? Siswa itu bertanya kepada guru agamanya demikian, "Guru, tolong katakan kepadaku dengan jujur, Tuhan itu ada berapa?" Tentu saja pertanyaan ini dinilai sebuah pertanyaan konyol yang mungkin tak perlu harus ditanyakan.
Sebuah pertanyaan yang mungkin aneh, sebuah pertanyaan yang mungkin tidak masuk akal. Mengapa dia bertanya Tuhan itu ada berapa? Maka dengan pertanyaan itu, satu kelas pun menjadi ribut, menjadi gaduh. Dan barangkali kemudian lalu menuduh siswa ini sebagai siswa yang barangkali siswa paling bodoh di antara semua yang terbodoh. Masa tidak tahu Tuhan itu ada berapa? Nah, di tengah keributan yang terjadi di kelas itu, kemudian guru kelas itu berdiri dan dia bilang kepada semua siswanya, pertanyaan yang dikatakan oleh siswa tadi adalah pertanyaan yang sangat bagus. Semua menjadi terdiam dan mulai memikirkan mengapa guru itu menyatakan itu adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Maka sambil menantikan apa jawab dari sang guru, semua siswa memasang telinga baik-baik. Lalu guru itu pun menjawab demikian, Tuhan itu ada 2. Semua siswa tercengang. Loh, bagaimana mungkin guru ini berkata Tuhan itu ada 2? Lalu dengan nada yang lebih keras, guru itu mengulangi lagi jawabannya, Tuhan itu ada 2. Semua menjadi bingung. Dan guru itu pun melanjutkan dengan menjawabnya begini, Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dan kepada Dia semua makhluk tunduk dan menyembahnya. Lalu para siswa menanti Tuhan yang kedua itu apa? Maka guru itu menjawab, Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Semua siswa terdiam dan mulai memikirkan kata-kata gurunya. Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri-sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, menarik sekali bahwa mazmur yang diungkap pada hari ini adalah mazmur yang merupakan ungkapan isi hati Daud. Tentu kita mengenal siapa Raja Daud. Mazmur ini tercipta ketika Daud telah melakukan sebuah pelanggaran besar di hadapan Tuhan. Daud karena kepentingan nafsunya sendiri, dia hendak mengambil Batseba, istri dari panglimanya. Dia hendak merebutnya menjadi miliknya. Dan itu adalah sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan Daud di hadapan Tuhan. Dan bahkan juga pelanggaran atas hak Uria yang memiliki istri itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Daud mengikuti nafsunya sendiri, bahkan melakukan sebuah tindakan keji dengan meletakkan Uria di medan perang di paling terdepan agar Uria mati. Dengan kematian Uria itu, dia dapat mengambil istrinya menjadi istri Daud. Dan saudara-saudari, kesenangan yang demikian itulah yang disebut sebagai Tuhan kedua. Setiap kita dapat menciptakan Tuhan kita masing-masing. Ketika kita terlena dengan aktivitas yang memanjakan kehidupan, ketika kita mengalami sukacita dan kegembiraan tanpa batas, barangkali
kita sedang menciptakan Tuhan kita sendiri. Ada banyak orang kehilangan waktu seluruh hidupnya bahkan untuk menikmati apa yang tersaji dalam kehidupan dunia. Dan semua yang tersaji dalam kehidupan dunia itu membuat orang betul-betul bisa terlena, membuat orang bisa lupa akan diri, bahkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, karena dia telah terlena dengan Tuhan kesenangan ciptaannya sendiri. Saudara-saudari, ada banyak orang merelakan seluruh hidupnya untuk mengejar apa yang membuat dia menjadi nyaman dalam hidup. Entah itu dalam bentuk nafsu-nafsu yang tidak terkendali, dalam bentuk harta kekayaan, dalam bentuk apa yang bisa dipamerkan dalam kehidupan. Dan barangkali itu menjadi sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagungkan, sementara Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai hidup dan mati, seakan-akan tidak tersentuh dalam kehidupan. Ada banyak waktu diberikan kepada kita, tetapi untuk mendekati Tuhan yang Maha Kuasa terasa begitu berat. Tuhan yang menguasai hidup dan mati itu terasa tidak diberi kesempatan dalam hidup. Dan kalau toh ada kesempatan, Tuhan hanya memiliki kesempatan di akhir-akhir dari waktu kehidupan kita. Maka saudara-saudari, Sang Guru itu mengingatkan kepada kita, ingat, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan mengatur segala kehidupan. Tapi ada Tuhan yang kita ciptakan sendiri, yang kerap kali membuat kita terlena, membuat kita tidak memiliki lagi waktu dan kesempatan untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan peristiwa Rabu Abu ini, kita akan ditandai dengan abu, memulai masa pembaharuan diri, memulai masa penyadaran diri, sebagaimana Daud yang menyadari kesalahannya dan kemudian menaburi kepalanya dengan abu sebagai tanda penyesalan. Sekaligus juga laku tobat dengan berpantang dan berpuasa, melakukan tindakan kebaikan tanpa harus digembar-gemborkan, tanpa harus dipamerkan, tetapi dilakukan secara tersembunyi agar Tuhan mengetahui isi hati dari diri kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, kita awali masa pantang dan puasa, masa tobat Prapaskah ini dengan niat yang baik, sebagaimana Daud bersimpuh di hadapan Tuhan, menanggalkan segala kemewahan yang dimilikinya dan menjadi rendah hati dengan menaburi kepalanya dengan abu sebagai tanda kelemahannya. Kita pun akan melakukan yang sama, agar seluruh kesombongan yang melekat dalam diri kita, yang menciptakan Tuhan-Tuhan sendiri itu, membuat kita sadar bahwa Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Dialah yang patut kita agungkan. Kita mohon rahmat Tuhan agar kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kehidupan kita.